Hai Sobat Investor, kembali lagi di Weekly Outlook untuk minggu ini. Seperti biasa, kita akan membahas isu fundamental apa yang akan menjadi perhatian pasar minggu ini. Silakan subscribe channel kami terlebih dahulu, serta jangan lupa like dan share videonya. Untuk minggu ini, dolar Amerika Serikat mengalami penguatan di akhir perdagangan minggu lalu. Setelah membaiknya data PDB Amerika Serikat dan konsumen sentimen Michigan, kedua data tersebut makin menguatkan optimisme pasar terhadap pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dibandingkan dengan negara maju lainnya di tengah pandemi corona. Bursa saham Amerika Serikat bergerak dalam range terbatas seiring dengan padatnya laporan keuangan perusahaan yang mana hasil laporan menunjukkan hasil yang positif. Untuk harga komoditas, emas bergerak dalam range 17.50 sampai 17.95. Dalam adanya sinyal perubahan arah jangka pendek karena pasar akan menantikan bagaimana hasil laporan ketenaga kerjaan US minggu ini. Sementara itu, harga minyak mulai kembali terkoreksi setelah sempat menguat ke $64 seiring kekhawatiran berkurangnya permintaan dari India yang kini sedang diserang COVID-19 yang terus meningkat. Jadi Smart Investor, perhatian pasar untuk minggu ini, pandemi corona di India masih menjadi perhatian pelaku pasar. Karena kekhawatiran akan penyebaran yang sangat meluas, selain itu banyaknya katalitas penting minggu ini akan membawa dolar Amerika Serikat akan berfluktuasi terhadap rivalitasnya. Waspadai pergerakan emas yang belakangan ini bergerak dalam range terbatas, bisa saja perburuan aset safe haven akan membuat emas bergerak dalam range yang lebar. Dengan tidak mengesampingkan pergerakan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat yang turut memberi pengaruh terhadap pergerakan dolar. Berikut data ekonomi penting di minggu ini. Hari Senin, data manufakturin PMI dari Eropa untuk bulan April diperkirakan stagnan pada 63,3. Sedangkan dari Amerika Serikat, yakni ISM manufaktur, PMI terjadi kenaikan 65,0 dari sebelumnya 64,7. Di dini hari, Jerome Powell, Ketua Fed, akan berpidato dalam pertemuan National Commodity Reinvestment Coalition jam 1.20 waktu Indonesia Barat. Dan untuk di hari Selasa, rapat kebijakan Bank Sentral Australia jadi fokus hari kedua di mana RBA diperkirakan tidak akan merubah suku bunganya negatif pada 0,10%. Sore harinya, Inggris akan merilis data final manufaktur PMI di April diperkirakan stagnan 60,7 dari 60,7. Hari Rabu ada data dari PMI dari Eropa yang diperkirakan stabil pada 50,3%. Malam harinya data ADP Unemployment Change Amerika Serikat untuk April bakal ada lonjakan 890.000 pekerja dari 517.000 pekerja. Kenaikan data ini dapat menguatkan US dollar. Dan untuk di hari Kamis, rapat kebijakan Bank Sentral Inggris yang diperkirakan suku bunga tetap menjadi 0,1%. Data mingguan Amerika Serikat Annual Jobless Claim jadi perhatian juga karena diperkirakan adanya penurunan menjadi 540.000 klaim pengangguran dari sebelumnya 553.000. Pada hari Jumat, data non-payroll Amerika Serikat diperkirakan naik 975.000 pekerja di bulan April dari sebelumnya 969.000 pekerja. Sedangkan angka tingkat pengangguran turun 5,7% dari 6,0%. Baik, untuk aset-aset yang bisa diperhatikan minggu ini seperti apa? Euro US dollar terkoreksi setelah mencatat penguatan 3 minggu secara beruntun. Pekan kemarin berhasil bertahan di atas 1.2000, namun minggu ini diperkirakan akan berada di bawah area tersebut. Mempertahankan di atas area 1.2055 akan membuka area euro bergerak kembali di kisaran area 1.2100 sampai di 1.2250. Sebaliknya penutupan kembali di bawah 1.2000, maka tekanan dialami euro ke area 1.1830 sampai 1.1990. GBP US dollar Jumat sesi perdagangan mengalami tekanan yang cukup dalam, di mana GBP gagal tutup di atas area 13830. Potensi GBP untuk kembali berada di atas area 1.4000 gagal. Penutupan di atas area 1.4000 butuh dorongan yang cukup kuat karena pertahanan di area tersebut akan membawa 1.4000 sampai 1.4150. Sebaiknya kembali closing di area bawah 1.3000 dan akan dimanfaatkan GBP untuk kembali di 1.3660 sampai dengan 1.3780.
Emas berhasil bergerak di atas area 1760-nya, di mana penutupan di atas area tersebut memberi jangka pendek untuk memberi kembali bertengger di area 1800. Penutupan di atas 1808 karena akan membuka di atas area 1820-nya sampai 1840. Sebaiknya penembusan dan di bawah area 1760 akan menekan emas kembali di kisaran 1720 sampai di 1750. Baik Smart Investor, kesimpulannya adalah yield obligasi masih menjadi perhatian investor karena memberi pengaruh kepada dolar Amerika Serikat dan ruang koreksi yield obligasi pekan kemarin akan berlanjut pekan ini. Sehingga memberi keuntungan bagi mata uang dunia dan harga komoditas. Fokus pasar selain yield akan tertuju pada kebijakan RBA dan BOE meeting, di mana kedua bank tersebut diperkirakan tidak akan merubah suku bunga acuan. Di samping itu, tetap perhatikan data penting lainnya, baik dari Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat, dan salah satunya adalah non-farm. Demikian Smart Investor, semoga bermanfaat dan menjadi peluang untuk Anda pekan ini. Saya Ika Indriani. Saya Sherlita. Sampai jumpa.